Memasuki acara yang ketiga, yaitu materi yang akan dipandu oleh moderator kepada Bunda Friska. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat dalam acara Parmskul. Ayah Ibu dampingi aku di masa prabadiku. Baik para wali santri, pada kesempatan sore hari ini perkenalkan saya Bunda Friska akan memandu atau menjadi moderator pada acara pada kesempatan sore hari ini. Yang saya hormati Ustazah Dian Istiana sebagai Kepala Markas Tabah Padi, yang saya hormati Ustazah Tabah Padi dan juga Bapak Ibu atau Ayah Bunda wali santri dari Tabah Padi. Baik, untuk menyingkat waktu, marilah kita sambut bersama pemateri kita pada kesempatan sore hari ini, yaitu Ustazah Dian Istiana selaku Kepala Markas Tabah Pati untuk bisa memulai materi pada kesempatan kita sore hari ini. Baik Ustazah, pada kesempatan sore hari ini kita akan mengangkat materi ya, bagaimana tentang sebagai orang tua atau ayah bunda bisa mendampingi putra putrinya untuk mempersiapkan masa prabalik mereka. Seperti ini Ustazah ini. Iya. Kita tahu bahwa anak itu punya perkembangan, di mana perkembangan itu harus bisa kita dampingi, gitu ya Ustazah. Jangan sampai nanti keluar dari kontrol atau mungkin keluar dari batas yang tidak sewajarnya, masih dalam tatanan ajaran Islam seperti ya Ustazah. Ya, monggo. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izinnya kita semua bisa berkumpul dalam majelis ini yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, manusia paling berjasa di muka bumi ini yang mengajarkan Islam itu. Hingga detik ini kita masih berislam, masih beriman, dan masih menjadi umatnya yang setia. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menjadi umatnya hingga akhir hayat kita dan juga pada anak keturunan kita. Amin Allahumma amin. Kepada yang saya hormati Ustadz dan Ustazah yang telah mempersiapkan terselenggaranya acara ini, yang saya hormati kepada seluruh wali santri yang telah menyediakan waktunya untuk menghadiri acara ini, dan tak lupa yang saya banggakan seluruh santri Tabah yang luar biasa yang tampil pada sore hari ini. Telah kita saksikan bersama tadi, mulai dari MC, kemudian tasmi, semuanya dihandle oleh santri kita, dan alhamdulillah ini kami menguji mentalitinya, dan alhamdulillah anak-anak itu sudah berani tampil di depan gitu. Baik, untuk memanfaatkan waktu ya supaya efektif, kita akan mulai ya langsung agenda kita pada sore hari ini. Saat ini saya mengangkat tema ya, apa sih bekal yang harus dimiliki oleh orang tua ya dalam menghadapi anak-anak di usia prabalik ya. Jadi anak-anak kita di Tabah ini belum balik ya Bapak Ibu.
mereka masih mengalami usia pra. Nah, saat ini akil dan balik itu tidak berjalan secara beriringan. Tidak seperti zamannya Rasulullah yang ya, dulu itu Rasulullah itu memulai bisnisnya ya, mengikuti pamannya ke negeri Syam. Kalau sekarang Yaman ya, udah keluar negeri ya, udah memulai perdagangan internasional itu dilatih oleh pamannya usia berapa? 13 tahun. Ya. Rasulullah itu sudah menjadi entrepreneur yang di usia sangat muda. Ketika beliau menikah usia 25 tahun itu bisnisnya sudah omsetnya ya mungkin kalau sekarang bisa mencapai miliaran bahkan triliunan ya, karena ketika beliau mengkhidmah Ibunda Khadijah itu kan Masya Allah yang maharnya itu berapa unta ya, penuh dengan barang-barang bawaan. Ini menunjukkan bahwa ya kalau kita lihat kondisi sekarang ini nih, anak usia 13 tahun itu bisa apa Bapak Ibu? Maka dari itu kita menyiapkan anak-anak kita ketika mereka menjadi seorang pemimpin, mereka sudah siap untuk memikul tanggung jawab yang besar. Kalau di luar sana ya kita melihat bayi 13 tahun itu anak-anak SMP itu mereka lagi asik-asiknya main ya mah, masih asik-asiknya melakukan hal-hal yang kesenangan ya, untuk memenuhi kebutuhan hiburan kalau saat ini. Namun anak-anak kita tentu istimewa ya Bapak Ibu, kita didik mereka dengan Al-Quran sejak dini. Nah ini saya ada sedikit kuisnya. Nah di sini yang lebih kita titik berat di sini adalah bagaimana kita mengatasi ya, anak-anak yang sudah terlanjur dengan gadgetnya. Tentu gadget ini pengaruhnya luar biasa ya Bapak Ibu. Satu hal yang menjadi keprihatinan kita bersama bahwa ya, anak-anak banyak yang sudah terpapar pornografi di usia yang masih dini. Tentu ini sebuah tantangan buat kita ya sebagai orang tua. Kalau kita tidak tahu ilmunya Bapak Ibu, bagaimana menghadapi situasi ini, tentu yang kita lakukan hanyalah apa? Menyalahkan si anak ya, menghukum atau melakukan hal yang itu justru tidak menyelesaikan masalah. Baik, saya ada beberapa pertanyaan ya, Bapak Ibu silakan disiapkan. Boleh pakai HP ya. Monggo, ayah bunda bisa disiapkan HP-nya. Ada beberapa pertanyaan nanti dari Ustazah Dian Istiana. Bapak Ibu bisa menjawab sesuai dengan hati nurani, ya. Hati nurani atau pengetahuan, atau mungkin bagaimana cara mengatasi persoalan yang mungkin sekarang sedang dialami atau sudah pernah dialami seperti itu ya Ustazah ya. Hanya ada pertanyaan sederhana ya. Yang pertama ya, apakah Ananda menunjukkan perilaku yang tidak biasa? Ini silakan dijawab iya atau tidak. Pertanyaan pertama, boleh jawab pakai HP, boleh mengeluarkan buku catatan ya dengan pulpen ya. Pertama, apakah cek sudah. Pertanyaan pertama, apakah Ananda menunjukkan perilaku yang tidak biasa? Yang tidak biasa di rumah. Bisa dipahami pertanyaannya? Yang kedua, apakah Ananda pernah menggambar sesuatu yang itu mengarah kepada pornografi? Kalau tadi perilaku ya, sekarang yang kedua dalam bentuk gambar. Ya atau tidak? Silakan dijawab.
Pertanyaan ketiga, apakah Ananda pernah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh anak seusianya, yang misalnya mengandung konten orang dewasa, gitu. Bisa dipahami ya? Cukup 3 pertanyaan saja yang dijawab, silakan. Sudah semua Bapak Ibu? Yang nilainya 1 bisa angkat tangannya. Yang ya itu nilainya 1. Yang tidak 0. Silakan dijumlah dari pertanyaan 1, 2, 3. Ada yang nilainya 0? Gak apa-apa, yang tinggi gak apa-apa. Insya Allah sebenarnya aman ya Bapak Ibu. Jawabannya tidak semua. Ada nilainya 1? Ada nilai 1? Ada 1. Ada yang nilainya 2? Apa nilainya 2? Ada yang nilainya 3? Alhamdulillah ya. Ini kok yang nggak angkat tangan saya jadi bingung ini. Saya ulangi lagi ya. Yang nilainya 0? 0 ya. Berarti sebagian besar. Alhamdulillah. Ada yang 1 ya tadi ya. Nilainya 1, ada yang angkat tangan. Ada nilainya 2? 2 tidak ada. 3, alhamdulillah ya. Nah, ini sebuah tes sederhana ya, bahwa untuk mengetahui anak-anak kita ya terpapar konten. Sebenarnya ini hanya untuk orang tua, tapi kalau ada anak-anak, maaf ya, nanti saya harus hati-hati dalam memilih kata-kata berarti. Ketika kita tahu posisi kita di mana, alhamdulillah dari kuis yang sederhana itu, insya Allah aman ya. Namun kita perlu punya bekal ini Mas ya, untuk ketika suatu saat nanti bukan punya saudara, ponakan atau tetangga ya. Nah itu kita sudah tahu ini ilmunya harus bagaimana, karena ya kami menyadari bahwa ya anak yang sudah terpapar pornografi itu memang tidak kelihatan Bapak Ibu. Kita harus tahu jeli ya. Dan ini mohon maaf ya, sudah ada santri kami yang sudah terpapar oleh pornografi. Tentu kita sebagai orang tua kaget ya Mas ya. Pasti, dan ironisnya hal ini dilakukan di sekolah. Sekolah itu sebuah lembaga institusi pendidikan yang tempat anak-anak belajar. Akan tetapi ya, kita nggak bisa menjamin Bapak Ibu anak kita aman 100%, nggak bisa menjamin. Anak-anak bergaul dengan teman. Anak-anak punya lingkungan yang tidak bisa kita kontrol. Maka dari itu kita harus persiapannya sedini mungkin ya, supaya ketika yang mudah-mudahan tidak terjadi ya, kita sudah punya senjata ya untuk menghadapi ketika suatu saat terjadi suatu hal yang tidak kita harapkan. Nah, next. Nah, ini ada beberapa faktor penyebab kenapa anak bisa terpapar pornografi ya. Ini saya berusaha memvalidasi ya. Anak-anak masih aman ya, karena di usianya rata-rata ada kelas balita, ada kelas SD. Akan tetapi kita harus cek lebih detail lagi ya, siapa teman anak-anak kita. Nah ini pertama, pengaruh lingkungan teman bermain ini sangat besar. Bapak Ibu yang punya amanah di ranah publik ya, misalnya bekerja di tempat lain yang sehingga anak-anak pulang sekolah kita percayakan kepada asisten rumah tangga, biasanya gitu ya Mbak ya, ada yang menjaga gitu. Mungkin selama ini kita beranggapan anak kita aman gitu. Maka dari itu perlu kita melakukan
sesekali ya melakukan evaluasi terhadap apa yang dilakukan oleh anak-anak kita di rumah. Kita cek siapa temannya, lingkungan bermainnya itu siapa. Jadi kita harus tahu, orang tua sebagai orang tua harus paham siapa teman anak-anak kita baik di sekolah maupun di rumah, dan bagaimana karakter lingkungan anak kita seperti itu. Yang kedua, akses gadget tanpa kontrol. Nah, ini lebih bahaya lagi ketika orang tua sudah memberikan HP kepada anak-anak di usianya yang dia belum mampu untuk mengelola waktunya. Ini kapan waktunya main, kapan waktunya belajar, kapan waktunya mandi gitu. Namanya anak-anak kan masih butuh bimbingan orang tua. Nah, ini menjadi faktor yang cukup besar juga ketika orang tua percaya begitu saja kepada anaknya tanpa kontrol itu. Apalagi ditambah dengan poin ketiga, rasa ingin tahu anak yang tinggi. Saya mau tanya nih Bapak Ibu, pernah gak anak-anak bertanya tentang sesuatu yang bagi kita itu tabu? Pernah? Saya mau ngasih contoh jadi gak ya? Sudah pernah? Pernah ya? Pernah. Kemudian reaksi sesuatu yang menurut kita itu tabu, reaksi kita bagaimana? Gimana Bapak? Kalau saya bahasanya apa ya? Agak bengong sebentar, kemudian berusaha untuk memilih kalimat atau kata di mana kita nanti akan bisa menjelaskan seperti itu, Ustazah. Ya. Mungkin seperti itu kurang lebih. Ya. Karena rasa ingin tahunya yang tinggi, anak bertanya kepada orang tuanya itu sudah tepat Bapak Ibu. Akan tetapi tidak semua orang tua itu tidak semua orang tua itu mampu menjawab rasa ingin tahu anak. Bahkan ada yang mungkin ditanya reaksinya terlalu berlebihan ya. Kamu nanya apa sih? Itu nggak pantas. Atau dia menjawab dengan jawaban yang agak bercanda gitu. Tentu apakah ini menyelesaikan rasa ingin tahu anak? Tentu tidak. Dia akan mencari tahu dari sumber yang lain. Kemana lagi kalau bukan gadget? Apalagi HP-nya belum ada sistem kontrol orang tua. Maka dia akan mencari, memenuhi rasa ingin tahunya dengan bertanya kepada gadget. Gadget aja ditanya langsung jawab, ngapain aku tanya orang tua? Begitu kan kira-kira yang dilakukan oleh anak. Kemudian kurang perhatian ya. Orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Ayahnya sibuk bekerja, mamanya sibuk sosialita ya, arisan ini, arisan itu. Terus biasanya kalau mama ngapain ya Mbak? Nongkrong di kafe. Karena saya punya ya ada circle yang seperti itu gitu. Kalau enggak nge-gym gitu kan. Nah ini lagi ngetren nih mak ini nge-gym. Kalau enggak nanti berenang. Nah ini masih mending ada bau-bau olahraganya gitu untuk kebugaran. Ada yang suka nongkrong di kafe, sehingga kemudian nanti yang memperhatikan anak-anak siapa kalau bukan orang tuanya. Nah, perlunya sex education dari dini itu juga untuk mempersiapkan anak-anak itu menghadapi masa balik. Sekarang anak usia SD yang perempuan ya. Mereka itu rata-rata mengalami menstruasi kelas 4, kelas 5 SD sudah mengalami menstruasi. Padahal ketika anak sudah balik, semua sudah tercatat oleh malaikat. Tanggung jawabnya sudah, dia mengemban tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Semua sudah tercatat, ibadah yang dilakukan dicatat, dosa dilakukan dicatat, semua dicatat. Kalau anak belum siap ya, kasihan. Bahkan saya pernah mendengar cerita itu dari teman itu, untuk membersihkan ini belum bisa, masih orang tuanya masih ikut campur gitu Mbak. Ini suatu hal yang sangat miris gitu. Maka pembekalan yang paling utama ya ketika anak-anak menghadapi masa balik itu adalah
minimal orang tua mengajarkan cara mandi besar. Kalau mandi besarnya tidak sempurna maka tidak akan sah. Nah, inilah yang menjadi tugas kita sebagai orang tua untuk mengantarkan anak di usia prabaliknya. Kemudian papar yang tidak sengaja seperti iklan gitu. Anak-anak pasti main game ya atau nonton, nah itu TikTok, YouTube itu. Kalau YouTube yang premium udah bebas iklan ya Maya. Tapi kalau YouTube yang tidak premium pasti ada iklan berseliweran gitu. Nah, karena rasa ingin tahu yang tinggi gitu, melihat ada iklan aplikasi apa gitu. Nah, ini akan mendorong anak-anak ya bisa terjerumus kepada paparan pornografi, dan ini wajib kita ketahui sebagai orang tua. Kita harus bisa mendeteksi anak-anak kita itu perilakunya seperti apa sih. Kalau kita tidak bisa mendeteksi, ibaratnya kita kecolongan gitu, apa yang terjadi? Karena bahaya pornografi itu lebih dahsyat daripada kecanduan narkoba. Dan ini suatu hal yang tentu kita semua tidak ingin anak-anak kita mengalami hal tersebut. Nah, maka kita harus persiapkan dari ini. Next. Ini tadi kita sudah berbicara tentang apa sih penyebabnya, yang kemudian ini beberapa langkah yang bisa kita ambil ya ketika mendapati anak-anak sudah terlanjur basah nih, terus bagaimana caranya? Banyak orang tua yang kemudian terjebak pada suasana emosional ya, langsung dihukum anaknya, kemudian diputus semua aksesnya, sudah HP-nya sudah nggak boleh lagi. Apakah ini menyelesaikan masalah Bapak Ibu? Mungkin menyelesaikan masalah untuk sementara, jangka pendek ya, tapi jangka panjang tidak menjamin gitu. Nah, ini ada beberapa hal. Yang pertama, pendekatan psikologis dan emosional. Kita dekati anak-anak kita bicara dari hati ke hati. Kalau anak belum mengaku, kita dekati lagi sampai kemudian nanti akan keluar dari mulutnya sendiri bahwa dia sudah menonton misalnya, sudah terpapar pornografi. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita lakukan pendekatan secara emosional. Nah, nggak apa-apa, nah. Kita maklumi, kita terima kondisinya. Karena sebagian besar orang tua itu nggak mau menerima hal itu, alasan apapun tidak terima. Jadi sikap yang ditunjukkan itu dia langsung marah ya, marah, kecewa. Kamu tuh sekolahkan di sekolah IT, bayarnya mahal. Kenapa kamu kok sampai begini? Mungkin ada yang bereaksi seperti itu. Akan tetapi ya, tentu kita sebagai orang tua yang berusaha belajar ya Bapak Ibu, kita dekati anak-anak kita dekati dengan pendekatan emosi. Nggak apa-apa nak, kamu melakukan kesalahan. Kita sebagai manusia nggak ada yang sempurna. Jadi pertama kita terima dulu nih kondisi anak-anak kita. Kita terima, kamu pernah melakukan sebuah kesalahan. Tapi Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengasih. Kalau orang tuanya tidak memaafkan ya, pada Allah itu memaafkan. Maka kita terima perlawanan itu, kemudian baru kita masuk pelan-pelan gitu. Gak apa-apa nak, yang penting kamu sudah istighfar, yang penting kamu sudah minta maaf, yang penting kamu sudah mengakui kesalahanmu dan kamu berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Nah, ini kemudian harus ada pengawasan dan penataan lingkungan nih. Tentu ketika kita sudah melakukan poin pertama, kita masih ada tugas-tugas yang lain. Kita awasi lingkungannya seperti apa, teman bermainnya anak-anak kita seperti apa. Kalau teman bermain anak-anak kita adalah tetangga-tetangga yang mereka itu orang tuanya kurang perhatian, maka cobalah kita ajak bicara anak-anak kita. Kita cari teman yang lebih baik daripada lingkungan yang sudah ada.
Memang ini butuh diskusi ya sama anak-anak kita. Jadi kita jangan memutuskan secara sepihak. Kita libatkan anak-anak kita. Kemudian pemulihan nilai moral dan sosial ya. Nah, di masyarakat itu sekarang budaya yang ada itu ada budaya permisif. Permisif itu artinya serba boleh ya. Orang pacaran dimaklumi ya Mah ya. Orang berzina dimaklumi. Bahkan itu ada satu fenomena yang sangat membuat kita miris ya. Orang tua itu lebih malu anaknya itu usia menikah tapi belum menikah daripada anaknya itu melakukan zina sebelum pernikahan. Ini saya mendapatkan informasi itu dari beberapa daerah di sekitar Pati gitu. Jadi budaya masyarakat kita sudah seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita tidak bentengi dengan benteng yang kuat, yang terjadi apa? Anak-anak kita akan terbawa arus budaya yang permisif, arus budaya masyarakat yang semakin kemaksiatannya sudah meningkat ya levelnya ya, kuantitas dan kualitasnya semakin meningkat ya. Tentu kita tidak ingin hal itu terjadi ya. Kemudian pendekatan keluarga, kita libatkan keluarga, kita libatkan pasangan kita. Jadi hal yang penting kita pahamkan itu adalah kita harus sama pasangan itu harus kompak. Kita sampaikan dengan terbuka ya. Mungkin bagi kita sebagai seorang ibu, kita ada beban tersendiri ya Maya ketika tahu hal seperti itu ya. Ketika anak-anak terpapar pornografi itu kan kita sebagai ibu kan beban ya. Akan tetapi kita harus berbagi beban dengan pasangan kita. Suami kita juga harus tahu ya, karena pendidikan anak-anak itu kan di tangan orang tua, kedua orang tuanya. Maka kita harus melibatkan kalau di sini istri yang mengetahui maka suaminya harus tahu. Ketika suaminya tahu maka istrinya harus jadi untuk kedepannya bisa lebih kompak lagi untuk penanganan berikutnya ya. Kemudian ada evaluasi berkala. Ketika anak-anak sudah mengatakan ya Mah aku janji aku nggak akan seperti itu lagi, maka ini harus seminggu kemudian kita cek lagi HP-nya. Orang tua punya hak untuk menelusur jejak histori gadget anak-anak. Kita cek HP-nya, kita cek lingkungan teman-temannya. Apakah benar-benar anak kita sudah menyatakan insaf ya atau tidak ingin mengulangi kembali. Next. Nah, ini ada beberapa kurikulum ya untuk kita lakukan recovery. Nah, kita melakukan recovery itu perbaikan. Kita melakukan kurikulum perbaikan ya. Nah, tentu ini ada fase-fasenya. Ketika kita tahu ya, alhamdulillah di sini semuanya masih aman ya, ambangnya masih aman ya, semuanya masih 0 ya nilainya, hanya 1 nilai 1 tadi cuma ada 1 atau 2 ya, dan masih sangat sedikit dan insya Allah masih aman. Namun kita harus tahu ya, ketika barangkali itu tidak terjadi pada anak kita ya, atau mungkin kita punya keponakan atau tetangga yang seperti itu, maka kita akan lebih baik lagi kalau kita ikut terlibat gitu. Misalnya orang tuanya minta bantuan nih, ini anakku kepiye iki gitu kan. Nah, ketika kita sudah tahu ilmunya maka kita bisa sharing seperti itu. Ya, penanganan awal itu adalah menciptakan rasa aman mengenai dampaknya apa. Jadi ketika kita melakukan diskusi dengan anak-anak kita, ya, ketika sudah mengakui kesalahannya, kita jelaskan. Nah, bahayanya terpapar pornografi itu lebih tinggi daripada terpapar kecanduan narkoba, karena itu bisa merusak otak. Kalau fasenya masih aman, itu perlu kita sampaikan. Yang kedua, hal yang perlu kita ini adalah ketika anak sudah mengaku itu sudah hal yang luar biasa Bapak Ibu, maka ciptakan rasa aman ya. Jangan menciptakan lingkungan yang terancam sehingga anak-anak jadi takut. Bapak Ibu, kalau kita melakukan kesalahan rasanya bagaimana? Namanya manusia yang gak ada sempurna ya. Pasti kita pernah melakukan yang namanya kesalahan ya.
yang kita rasakan apa? Malu, ya kan? Karena itu aib. Kita tidak ingin aib kita diketahui oleh orang lain, betul Bapak Ibu? Maka ketika anak sudah mengaku, maka ciptakanlah rasa aman bahwa kita mampu menjaga rahasia. Enggak apa-apa nak, kita menerima bahwa yang dilakukan anak kita itu sebuah kesalahan. Ciptakan rasa aman sehingga ketika anak-anak ingin curhat, ya, ingin menyampaikan keluh kesahnya, itu sama orang tuanya, dia lebih memilih orang tuanya daripada lingkungan. Nah, ini apa aja sih aktivitasnya? Yang pertama tadi ya, wawancara. Kalau levelnya sudah tinggi, kita perlu melibatkan yang namanya psikolog ya Bapak Ibu. Tentu butuh terapi ya, terapi yang kita tidak bisa melakukan sendiri. Tapi kalau masih ringan ya, beberapa kali gitu sama teman-temannya gitu, itu masih bisa kita tangani sendiri. Akan tetapi ya, ada beberapa kasus itu yang nauzubillah ya sampai melakukan zina. Nah ini kan sudah butuh penanganan, tidak hanya psikolog lagi, perlu melibatkan dokter. Beberapa waktu yang lalu ada yang viral nih di YouTube, seorang dokter kandungan ya, pernah menonton atau ini ya, seorang dokter curhat ya di YouTube kalau nggak salah. Dia punya pasien usianya sekitar 10 atau usia SD. Pasiennya itu sudah kondisi hamil Bapak Ibu. Ketika dokternya menyampaikan sesuatu itu tidak ada rasa bersalah di wajahnya. Di si anak itu tidak menunjukkan sikap menyesal. Nah ini kan sudah sangat apa ya? Jadi mamahnya itu yang bingung masa depannya bagaimana gitu. Dan saya kira kasus-kasus seperti ini seperti gunung es Bapak Ibu. Hanya sebagian saja yang terungkap. Yang tidak terungkap mungkin jumlahnya lebih banyak lagi. Nah, kemudian pengurangan akses internet. Kalau selama ini anak-anak bebas menggunakan gadget, maka dikurangi sebagai wujud konsekuensi, dibatasi pemakaiannya. Akan tetapi ini perlu disampaikan ya, sebagai wujud konsekuensi ya, kamu sudah melakukan pelanggaran ya ibaratnya, maka konsekuensinya adalah gadgetnya disimpan dulu oleh mama. Nanti kamu boleh menggunakan dalam seminggu mungkin cuma 1 atau 2 hari. Ini contohnya ya. Kemudian orang tua membangun rutinitas komunikasi 15 menit per hari. Boleh lebih banyak lebih baik. Jadi luangkan waktu ya untuk berbicara dari hati ke hati dengan Ananda. Bisa disebut me time ya. Kami dulu itu punya ini ya, kebiasaan, berusaha membangun kebiasaan ini. Saya dengan anak-anak itu, saya mengajak satu anak untuk entah belanja, main ya, hanya berdua. Kalau enggak gitu ayahnya dengan salah satu anak kami itu ya kencan ya, orang kencan itu berdua aja, tapi sama anak. Maka nanti akan terbina apa ya, suasana yang kondusif ketika mau ngobrol itu lebih dalam, deep talk itu lebih terasa. Tapi kalau saya yakin ya Bapak Ibu sudah sering ya untuk meluangkan waktu bersama keluarga, khususnya di hari libur. Nah, kalau libur itu kan bedanya kita bareng-bareng nih satu keluarga. Tapi kalau kita lakukan secara intens hanya berdua saja, nah itu suasananya akan terasa beda. Anak akan lebih ada rasa percaya pada orang tuanya dan mau curhat yang sifatnya pribadi itu lebih nyaman gitu, ketimbang ketika bersama-sama dengan saudaranya yang lain. Next. Nah ini yang pertama. Kemudian edukasi pemulihan nilai-nilai ya, memberi pemahaman bahwa dan merekonstruksi pikirannya gitu supaya kembali lurus gitu ya. Ibarat
orang yang melewati sebuah jalur ya, dia nyasar ya. Harusnya jalannya lurus tapi dia malah belok ya. Nah ini kita berusaha merekonstruksi kembali ya, meluruskan kembali ya, supaya membentuk tata ulang nilai-nilai bahwa yang dilakukan, yang dilihat itu adalah memang sesuatu yang belum atau tidak pantas untuk dilihat. Nah ini aktivitasnya bisa terapi individual secara rutin ya, tentu ini sudah melibatkan psikolog ya, melibatkan terapis ya, kemudian bisa edukasi seksual berbasis usia. Anak-anak sudah kita kenalkan ya Bapak Ibu, mana anggota tubuh yang boleh dilihat atau disentuh dan mana yang tidak. Alhamdulillah di sini saya yakin semua kita sudah sama ya persepsinya ya. Kita sudah melatih anak-anak menggunakan jilbab sejak kecil ya. Itu sudah melatih menumbuhkan apa? Rasa malu. Nah ini sebagai bekal ya ketika nanti betul-betul sudah balik ya, anak-anak sudah siap dengan tanpa harus, biasanya kalau pakai jilbab awal-awal itu kan semu gitu ya, nggak nyaman gitu. Tapi kalau sudah terbiasa, saya yakin di sini bahkan sekolah-sekolah negeri ya Bapak Ibu, ini sebuah kondisi yang membahagiakan kita bagi muslimah ya. Sekolah-sekolah negeri sekarang sudah banyak ya Maya yang menggunakan jilbab. Berbeda ketika saya SMA Bapak Ibu. Saya dulu SMA negeri itu satu angkatan itu cuma saya yang pakai jilbab. Saya masih mengalami diteror oleh guru olahraga ya. Karena ketika olahraga disuruh melepas saya nggak mau gitu. Loh, kenapa Pak? Saya harus melepas. Kan kamu bisa terganggu gitu. Saya nggak merasa terganggu Pak. Saya tuh heran dapat kekuatan dari mana, padahal guru saya tuh killer Bapak Ibu. Guru olahraga saya tulisnya itu lebat gitu. Dan ternyata pembicaraan kami itu terbawa sampai beliau itu kembali ke ruang guru itu marah-marah sendiri. Katanya ngancam-ngancam saya itu. Jadi guru agama itu yang bisnis saya itu cerita sama saya, kamu kemarin dimarahin ya? Emang kenapa Pak? Itu di kantor kok marah-marah, katanya kamu mau dikasih 5 katanya. Tapi alhamdulillah ya, saya berusaha membuktikan bahwa saya nggak kalah dengan yang lain ya dalam pelajaran olahraga. Nah itu suasana zaman dulu, sekarang sudah jauh berbeda gitu. Bahkan ya nggak pakai jilbab malah malu ya, malu sedikit ya. Nah ini suatu situasi yang mendukung kita nih sebagai orang tua dalam menerapkan batasan-batasan aurat gitu. Kemudian orang tua memberikan model atau teladan ya. Tentunya yang dilihat anak-anak siapa? Orang tua. Akan sangat lucu gitu ketika orang tua menyuruh anaknya menutup aurat sementara dianya tidak gitu. Dan ini jarang sekali ya Maya. Kalau orang tuanya nggak mau menutup aurat, tentu anaknya juga nggak akan mau gitu. Tapi ada. Iya. Teman saya ada, ibunya tidak berjilbab, anaknya dua-duanya berjilbab. Masya Allah, alhamdulillah ya, berarti mak Allah sayang ya. Ya kita doakan semoga mamanya mendapat hidayah ya Maya. Ya, selanjutnya ya ini adalah pemberian penguatan ya. Jadi anak kita dalam situasi yang goyah kita perlu kuatkan ya. Ini ada untuk membangun kontrol diri, harga diri dan ketahanan moral ya. Nah kamu tuh punya harga diri. Kita bangun harga dirinya. Jadi anak-anak kita itu tidak seperti anak yang lain. Kita memberikan motivasi bahwa nak kamu tuh spesial. Kamu jangan mau. Kamu tidak sama dengan anak-anak yang lain. Ya ini juga sering saya tekankan pada anak-anak kita. Kenapa kita ketat dalam memberikan ini aktivitas. Ya. Bahkan pada libur saat ini ya, anak saya libur nih SMP nih, mau SMA. Itu paginya saya suruh kerja di pabrik, saya suruh magang untuk mengenalkan dengan dunia kerja. Ya Mas Haidar ya, yang saya hadir di sini. Ya. Jadi dari pagi sampai siang dia itu kerja ya kayak karyawan. Gitu. Yang pertama ya untuk supaya waktunya lebih produktif ya. Nah ini masing-masing orang tua tentunya punya aturan atau nilai-nilai yang berbeda dari orang tua yang lain ya Mbak ya. Maka ketika itu sudah kita jelaskan kepada anak kita, nah mama pengen kamu jadi pemimpin, calon pemimpin yang hebat. Tapi untuk jadi calon pemimpin yang hebat itu harus dimulai dari sekarang latihannya.
Jadi kita berikan pemahaman supaya dia tidak merasa, ih temenku kok boleh main HP seharian gitu. Bapak Ibu, ketika anak libur gini, mereka ngapain sih biasanya? Kalau libur, dan sekolah udah libur ya Maya? Belum bos. Ya. Masih sampai Sabtu. Setelah nanti terima rapor kan sudah libur ya. Biasanya ngapain Bapak Ibu? Kalau anak-anak libur sekolah, panjang lagi liburnya. Main HP, nonton TV, main sama temannya gitu. Nah, kita sebagai orang tua harus punya rencana. Anak-anak libur ini mau dikasih aktivitas apa ini? Gitu. Jadi itu dulu yang kita lakukan ya. Kalau libur, besok liburan anak-anak mau saya kasih aktivitas. Biasanya dulu kakaknya itu saya titipkan ke pondoknya Ustadz gitu. Dulu kan belum ada standar ya Maya. Jadi dulu anak saya yang pertama itu saya titipkan ke ustadznya di daerah dekat waduk Gunung Rowo itu loh. Nah, di sana berapa minggu gitu untuk ya ada program-program ya. Kalau di tempat orang itu kan lebih mudah kalau di rumah sendiri kalau libur ya pengennya ya santai ya kan Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita sampaikan bahwa mereka punya harga diri yang lebih unggul gitu. Maka ketika ada di serusak apapun situasi di luar sana ya, jangan sampai anak-anak kita itu mengikuti arus. Nah, ini ada beberapa aktivitas yang bisa kita lakukan, yaitu kegiatan positif rutin ya, misalnya olahraga bersama-sama ya. Dalam seminggu ya ini kita sepakati ini dengan anak-anak, besok kita mau ngapain nih, mau libur gitu. Nah, sepedaan, jalan bareng gitu ya Bu ya, atau kegiatan kerohanian gitu. Misalnya kita ikutkan pesantren kilat ya kalau ada. Nah, ini kabar gembira ini buat Bapak Ibu. Untuk mengisi liburan anak-anak nanti kita mengadakan tahfidz super camp ya. Di waktunya cuma 2 hari sih. Di stable ya di Taman Sari Industrial Park ya. Dan nanti kegiatannya banyak sekali ya, yang penting anak-anak itu seneng gitu dan bisa mengisi liburan dengan lebih produktif ya. Kemudian ada pelatihan self regulation ya, misalnya ada role play, journaling. Kalau dulu kita sempat mengikutkan anak-anak itu semacam training gitu loh, training untuk self improvement ya, dulu di Malang tempatnya beberapa hari gitu. Nah, ini ada banyak program-program yang bisa kita cari yang sesuai dengan kemauan kita ya. Nah, ini orang tua bisa memberikan pujian, Masya Allah hebat ya Bunda, hari ini Mama bangga. Hari ini sudah melakukan aktivitas yang bermanfaat. Jadi jangan lupa ya untuk memberikan pujian ya ketika anak sudah berhasil mencapai sesuatu. Next. Nah, ini ada beberapa contoh modul edukasi ini. Anak diminta menandai ini bisa dengan gambar misalnya ya. Nah, ini untuk anak yang masih balita. Coba sebutin mana yang boleh disentuh dan mana yang tidak boleh. Ada lagunya itu cuma saya nggak hafal. Ustazah tahu lagu? Nyanyi Ustaz. Gimana Ustazah lagunya itu? Judulnya aja judulnya. Terus kemudian anak diminta mengatakan apa yang buat anak tidak nyaman. Kadang-kala ketika kita bertemu dengan orang lain ya, terutama anak-anak kita harus melihat, kita sensitif terhadap apa yang anak kita merasa nyaman enggak gitu. Dia kalau bertemu dengan si A, si B, anak merasa nyaman atau tidak? Kalau anak menunjukkan ciri-ciri dia enggak nyaman ya, kita harus aware Bapak Ibu. Kita tanya, kenapa kamu nggak nyaman gitu? Ada sesuatu kah gitu? Nah, ini kita harus prepare di awal gitu supaya anak merasa ada yang melindungi. Next. Nah, ini kemudian yang kedua, gadget dan televisi ini salah satu sumber ya. Paparan pornografi itu kan sumbernya dari gadget dan TV ya. Jadi kita harus
menanamkan bahwa tidak semua tayangan itu pantas untuk dilihat. Jadi gadget sama TV itu akan memberikan informasi yang sangat banyak. Saking banyaknya, anak sampai bingung. Yang saya lihat di sekitar kita, Bapak Ibu, anak-anak kalau buka YouTube itu nontonnya short ya, mana? Short itu kan tayangan-tayangan singkat. Ya, kalau di IG itu apa, reel ya? Tayangan-tayangan pendek yang gonta-ganti gitu kan. Akan tetapi kalau biasanya dia algoritmanya itu ketika kata kuncinya apa nih, misalnya tentang cooking, masak gitu kan, yang ada kaitannya dengan memasak, itu resep ini resep itu, nanti ada ditampilkan makanan-makanan yang menggiurkan, ya intinya semua tentang cooking. Coba kita bayangkan apabila kata kunci yang dimasukkan adalah 3 angka, 3 huruf itu, S, E, dan X. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang keluar apa? Maka yang keluar hal-hal yang ada kaitannya dengan itu, dan semakin lama akan semakin ngeri gitu kalau kita bayangkan itu sudah ngeri gitu, apalagi kalau yang menonton adalah anak-anak. Saya pernah mendapatkan video itu Bapak Ibu. Zaman dulu ini udah beberapa tahun yang lalu itu. Ada teman yang share ya. Ada orang tua nih, bapaknya, ibunya, anaknya di tengah-tengah. Yang dilihat apa Bapak Ibu? Ini kebetulan yang mengambil video itu orang yang duduk di belakangnya. Dia merekam si bocah ini, usianya mungkin sekitar 5 tahunan ya, masih kecil gitu. Yang dilihat ada adegan orang dewasa. Ini kan ironis sekali, sementara bapak ibunya itu ada di sampingnya, tapi si anak ini menunjukkan perilaku yang dia itu kayak waspada gitu kan. Nah, si orang yang ngambil gambar ini duduk di belakangnya itu, dia di zoom apa sih yang dilihat si anak ini gitu. Dan perilaku yang ditunjukkan itu ya perilaku yang mencurigakan Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita sendiri ya, atau anak-anak kita itu ketika melakukan sebuah kesalahan itu pasti gelisah, dia betul. Ada rasa gelisah, ada rasa ingin, aduh, ada yang lihat nggak ya gitu ya, Maya. Perilakunya itu sudah tidak normal, tidak wajar. Maka ini sebuah warning ya sebenarnya, sebuah apa ya, rambu-rambu yang harus kita tahu. Gitu. Terus kemudian, jadi sambil mendampingi anak ya, nonton TV dan ketika ada adegan yang menyerempet ya, ini bukan sudah ini ya, baru menyerempet gitu. Kita ajak diskusi anak kita. Kayak gitu kan, kira-kira menurut kakak gimana? Ya nggak boleh gitu. Kan mereka kan bukan muhrim gitu, masa gandengan gitu. Oh berarti anak kita sudah paham nih batasannya. Gitu. Nah ini kita lebih banyak mengajak diskusi sebenarnya, supaya yaitu mereka punya pemahaman yang kuat gitu. Jadi setelah tahu pendapatnya apa ya, kalau ternyata jawabannya tidak sesuai dengan harapan kita, ya nggak apa-apa, di mana-mana orang pacaran ya banyak kok gitu. Nah baru kita mulai masuk ya, kira-kira pacaran boleh nggak sih gitu. Kita masuki dengan diskusi ringan gitu. Kemudian kita baru pelan-pelan kita menggiring opininya gitu, meluruskan kembali apa yang sudah menjadi pemahaman itu perlu kita luruskan. Baik, next. Nah, ini yang ketiga itu adalah anak harus kita bekali untuk berkata tidak. Yang terjadi saat ini ya, anak-anak ketika mereka bergerombol ya, berkerumun dengan sesama temannya, ada satu yang membawa virus. Kemudian yang terjadi santri kami ya, kebetulan ini dilakukan di sekolah, itu seperti itu. Dia nonton, ngajak teman-temannya. Jadi dia itu modusnya tuh gini Bang, dia menghampiri temannya di kelas sebelah sini gitu. Terus dia menghampiri temannya yang lain, terus kemudian mereka bareng-bareng
di kamar mandi nontonnya. Nauzubillahi. Maka ketika anak-anak sudah punya bekal berkata tidak, ini akan menjadi benteng bagi anak kita. Ketika ada temannya nih yang mempengaruhi, dia akan bisa tegas untuk menolak gitu. Nah, dia punya hak untuk berkata tidak dan minta pertolongan gitu. Siapapun yang dia percaya gitu. Itu bisa untuk nanti tak laporkan loh ya gitu. Bahkan kalau bisa dia bisa melakukan mencegah gitu. Kalian ngapain sih, itu kan nggak boleh dilihat, itu dosa namanya maksiat gitu. Nanti kalau kalian masih nonton, tetap nonton, tak laporin loh sama ustazah gitu. Nah ini akan lebih baik lagi. Jadi dia tidak hanya membentuk nilai-nilai itu kepada diri sendiri, tapi dia sudah berusaha untuk mengingatkan temannya. Ini sudah hebat kalau sudah fase seperti itu ya. Nah, jadi anak diminta untuk membuat daftar bantuan ya. Nah, kalau misalnya terjadi sesuatu ini, kira-kira siapa sih orang yang kamu percayai gitu? Tidak harus orang tuanya Bapak Ibu. Karena saya pernah ya ketemu dengan tokoh ya. Alhamdulillah kemarin kami silaturahim ke Purbalingga ya. Di sana itu bupatinya masih muda. Bapak Ibu ada yang bisa menebak usianya? Kira-kira berapa tahun? Kurang sedikit mah 28 ya. Usia 28 beliau menjadi bupati. Dan menjadi bupati itu kan nggak mudah ya Bapak Ibu. Kita tahu sendiri kan kemarin waktu pemilihan kepala daerah itu seperti apa suasananya gitu. Dan beliau cerita bahwa kita kan tanya nih, bagaimana sih orang tua mengajarkan kok bisa usia seperti itu sudah berhasil jadi bupati ya. Tentu beliau tidak sekedar jadi bupati saja, beliau juga pengusaha yang alhamdulillah ya sudah sukses ya, menikah di usia yang masih sangat muda ya, usia 20 tahun tuh sudah menikah ya. Jadi ketika jadi bupati itu anaknya 2 gitu. Jadi beliau salah satu tipsnya itu adalah bagaimana orang tua mendidik itu, orang tua menciptakan apa ya istilahnya, ada orang lain yang mewakili orang tuanya ya, dia dekat sama omnya kebetulan. Jadi kadangkala usia orang tua dan anak ini kan terpaut jauh ya Bapak Ibu ya. Ada yang menikah muda ya masih nyambung sama anak-anak, kemudian ketika adiknya lahir dan seterusnya, maka kadangkala bahasa orang tua dan anak itu kan nggak nyambung ya Bapak Ibu. Maka untuk mengantisipasi ini ya, kita harus punya sosok figur yang itu dekat dengan anak-anak ya. Bisa omnya ya, atau bisa saudara yang paling dipercaya itu siapa ya. Jadi tidak harus orang tuanya. Siapa sih yang kamu percaya, siapa yang paling nyaman kamu ajak diskusi, bicara gitu. Jadi mungkin omnya, ya kita jangan marah ya Bapak Ibu. Kenapa kok nggak ayah gitu? Kenapa nggak mama gitu? Nah, kan anak kan punya ini sendiri, persepsi sendiri ya tentang orang tuanya gitu loh. Jadi kadang kita aja yang terlalu pede gitu. Ketika anak dia merasa nyaman dengan omnya, ya sudah nggak apa-apa gitu. Jadi dia bisa menjadi wakil kita ya dalam mendampingi mereka gitu. Nah, ini ada beberapa tips. Next. Nah, bagaimana sih keterlibatan kita ya? Tadi di awal sudah saya sampaikan ya, orang tua bertanggung jawab penuh atas pendidikan anak-anak. Jangan sampai peran kita digantikan oleh gadget. Sesibuk apapun Bapak Ibu, ya. Mungkin ya kita yang punya amanah di ranah publik ya, menjadi ASN atau menjadi punya profesi yang memang itu menuntut waktu ya, kita tidak bisa menggantikan, mencari pengganti. Posisi kita tetap akan dihisap oleh Allah ya sebagai orang tua. Jadi banyak sekali orang tua yang anakku biar nggak rewel dikasih HP gitu. Oh dia supaya anaknya nggak rewel, supaya anaknya seneng gitu. Tapi ini kan kalau belum memiliki keterampilan atau belum memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ya Maya, ini akan jadi bumerang bagi anak kita gitu.
ya memanfaatkan waktu kosong gitu, kayak liburan kayak gini kan anak-anak nggak ada aktivitas, maka dia tentu akan mencari kesenangannya sendiri. Ya, kita sebagai orang tua wajib mengarahkan ya, karena siapa lagi yang akan mendampingi mereka kalau bukan kita sebagai orang tuanya gitu. Karena kita harus yakin Bapak Ibu, saat ini anak-anak kita lah yang nantinya akan menggantikan para pemimpin saat ini. Indonesia Emas itu 2045, yang menjadi pemimpin besok ketika Indonesia Emas itu adalah anak-anak kita. Mereka harus siap ketika mendapatkan amanah sebagai pemimpin. Dan Masya Allah ya, saya sangat bangga dengan para santri Staba yang merupakan putra putri panjenengan semua. Kita beri aplaus untuk kita sendiri ya Bapak Ibu. Yang tadi sudah kita saksikan dari MC, kemudian dari Tasmi, itu anak-anak kita mampu gitu. Maka mereka nanti di masa yang akan datang akan lebih siap ketika mengemban amanah sebagai pemimpin. Baik, sebagai penutup ya. Nah, ini kita berusaha ya menjaga anak-anak kita. Bapak Ibu, waktu kita sangat singkat. Nggak terasa, 12 tahun itu nggak lama Bapak Ibu. Nanti 12 tahun kan mereka udah mondok ya Maya. SMP mereka mondok, SMA mondok, setelah itu kuliah. Setelah kuliah apa Bapak Ibu? Menikah, udah ikut suaminya, atau mereka sudah berumah tangga sendiri gitu. 12 tahun itu nggak lama Bapak Ibu. Maka saat ini kita harus berusaha untuk maksimalkan kemampuan kita. Kita maksimalkan waktu yang kita miliki ya. Walaupun mungkin terbatas secara waktu kita terbatas, tapi kita berusaha menjadikan yang terbatas itu berkualitas ya Mah ya. Kita dampingi mereka ya, kita membuat bonding yang kuat bagi anak-anak kita ya, supaya ini menjadi kenangan yang akan terus mereka ingat. Kalau teknologi bisa usang Bapak Ibu, HP itu umurnya berapa sih Mah ya? 5 tahun kita udah ganti HP, atau kita punya tablet nanti usianya sekian tahun. Akan tetapi yang namanya memori itu akan selalu diingat oleh anak-anak kita. Mari kita ciptakan memori yang baik buat mereka. Mari kita ciptakan kenangan yang membuat mereka itu berkesan, dan itu akan diingat sampai mereka dewasa itu. Saya pun masih teringat ketika papa saya itu dulu sukanya bercerita Bapak Ibu. Kisahnya itu Abu Nawas. Walaupun saya tuh udah hafal, ini salah satu kisah yang dulu sering diceritain itu celana pendek. Saya cerita sedikit ya Bapak Ibu ya. Suatu saat Abu Nawas beli celana panjang gitu. Ternyata celananya panjangan. Terus dia minta tolong istrinya, tolong potongin celanaku. Aku kan sibuk masak, nggak bisa intinya. Terus minta tolong sama anaknya yang pertama. Aku kan sibuk Pak, aku nggak bisa. Oh ya udah, minta tolong ke adiknya. Adiknya juga lagi, mereka semuanya sama-sama sibuk gitu. Terus akhirnya dipotonglah sendiri celananya yang kepanjangan itu, udah disimpan. Terus malam-malam istrinya bangun, oh iya ya tadi kan aku dimintain tolong untuk motong celananya, katanya kepanjangan. Nah istrinya kemudian berinisiatif untuk dipotong celananya gitu. Terus anaknya yang pertama tengah malam bangun, oh iya tadi bapak minta tolong aku untuk motongin celananya, dipotong lagi. Kemudian sampai anak yang kedua, pas pagi-pagi Abu Nawas bangun, loh celana aku kok jadi pendek. Ternyata semuanya ikut memotong, dan akhirnya Abu Nawas gak punya celana panjang lagi. Nah ini namanya fiktif ya, tapi kisah itu tuh senantiasa ada dalam memori saya Bapak Ibu. Dan ini menjadi suatu hal yang membuat kita itu punya kenangan indah ya dengan orang tua kita. Maka kita juga bisa seperti itu Bapak Ibu. Kita ciptakan membuat suasana yang berkesan bagi anak-anak kita, entah itu mendongeng sebelum tidur, atau kita menemani murojaah. Nah itu akan menjadi peristiwa yang akan dikenang seumur hidupnya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Dan nanti silakan dilanjutkan oleh moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan.